Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah Maghrib Masjid Mujahidin, para pendengar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pengajian yang lalu kita akhiri pada ayat 99. Sekarang kita lanjutkan ayat 100 pada halaman 142. Halaman 142 surat Al-An'am ayat 100. Dimulai wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Sebelum kita pahami makna kalimat-kalimat dalam ayat 100, insyaallah akan kita baca sampai dengan ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay'in fa'buduh wa huwa ala kulli shay'in wakil. لا
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيننه لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-An'am ayat 100 sampai dengan ayat 105 ini temanya, maudhu'nya syirik adalah penyelewengan dari fitrah. Sebenarnya fitrah manusia itu mengakui dan mengenal wujud Allah. Secara fitrah manusia itu mengakui Allah yang wujud itu Maha Esa, wajib disembah dan dilarang menyekutukannya. Namun kenyataan manusia banyak yang keluar atau menyeleweng dari fitrahnya sendiri. Mengapa? Ya karena lingkungan, pengaruh lingkungan, atau karena tidak mau mengenal hudallah atau hidayatullah, petunjuk-petunjuk Allah. Mari kita pahami makna kalimat-kalimat dalam ayat 100. Halaman 142. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa ja'alu, dan mereka menjadikan, ja'alu itu jamak, ja'alu mereka menjadikan. Kalau dia menjadikan ja'ala, wa ja'alu dan mereka menjadikan. Siapa mereka itu? Sudah pada bentuk orang-orang yang nyeleweng dari fitrahnya, yang semestinya mengenal Allah dan mentauhidkannya, tetapi mereka nyeleweng sehingga wa ja'alu mereka menjadikan lillahi bagi Allah itu syuraka sekutu-sekutu al-jinnah. Bisa dibaca secara bahasa Indonesia, wa ja'alu lillahil jinna syuraka. Mereka menjadikan penyekutu-penyekutu jin untuk Allah. Nah, ini bagaimana realisasinya? Para jamaah yang terhormat, jin, setan-setan golongan jin yang dipanglimai oleh iblis, di dalam surat An-Nas kan dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Jin itu memberi isu-isu kepada manusia. Tidak hanya manusia, tidak hanya jin, manusia pun sering memberi isu-isu kepada sama manusia supaya mereka itu menyembah selain Allah. Nah, selain Allah yang mereka sembah itu mereka jadikan sekutu, sepadan dengan Allah. Ini waja'alu lillahi syuraka'a al-jinnah. Mereka menjadikan buat Allah jin sebagai sekutu-sekutu. Nah, mereka menyekutukan ini, mereka menyembah selain Allah atas bisikan-bisikan setan golongan jin, kadang-kadang setan golongan manusia. Di sini kadang-kadang orang tidak mau menyembah kepada sekutu-sekutu Allah, tapi mereka meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana selain Allah itu tidak mampu untuk dimintai. Berapa banyaknya orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang berserah diri meminta kepada selain Allah. Ya, gampangnya saja Pak ya, manusia itu terhadap manusia kemampuannya sama dalam arti secara fisik, secara materi. Kalau tentang gaib, mereka itu mengetahuinya karena petunjuk Allah. Nah, tetapi karena yang gaib itu mereka mendapatkan bisikan-bisikan dari setan golongan jin supaya menjadikan jin yang bisi itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Apakah tidak banyak orang Islam yang percaya kepada dukun? Itu bisikan jin itu. Kadang-kadang dorongan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini dari ayat waja'alu lillahi syuraka al-jin. Banyak manusia itu yang menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya mereka tidak menyembah jin, tapi mengikuti petunjuk-petunjuk merupakan bisikan-bisikan setan golongan jin supaya mereka minta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah. Orang yang mau bepergian di dalam petunjuk Allah, maka siapa yang mau bepergian, satu, supaya salat istikharah. Mudah-mudahan bepergiannya itu pergi menurut sesuatu yang diridhoi Allah, maka nanti diikuti oleh malaikat. Di sini. Tapi banyak orang-orang yang mau bepergian, mestinya pamitan itu kepada teman-temannya. Siapa yang mau bepergian, fal yuwati ikhwanahu. Siapa yang mau bepergian, supaya pamitan kepada teman-temannya. Teman yang mana? Teman yang masih hidup. Teman yang sudah mati jangan dipamiti. Pamitan kepada bapak, ibu, pamitan kepada anak-anak, kakek, nenek, bapak, ibu yang sudah mati jangan dipamiti. Nah, mengapa mereka sering ketika akan bepergian pergi ke kuburan-kuburan, dengan sendirinya ke kuburan-kuburan orang tuanya atau kakek neneknya. Nah, di sini sudah mengikuti bisikan-bisikan jin yang semestinya kalau mau berpergian itu pertama berdoa kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kan begitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini orang kalau mau bepergian meninggalkan rumah, lalu pamitan kepada teman-temannya, tolong selama saya tidak di rumah, kalau ada keluarga saya membutuhkan suatu, ya dibantulah.
Ada perintah begitu, tapi ini enggak. Pamitan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Lah ini sesatnya. Lah mereka pamitan itu punya harapan, Pak. Malah kalau tradisi Jawa disuruh membawa layon, ngerti layon, Pak? Tanah gundukan kuburan itu. Disuruh mengambil segenggam, lalu dibawa kemana ia pergi. Apa tujuannya? Mesti punya tujuan itu. Ada apa pergi kok bawa tanah gundukan kuburan itu? Atau mengusap-usap nisannya? Ya kalau itu kotor dibersihkan sih masalah kebersihan, Pak. Kalau diusap, aweh barokah. Supaya didoakan oleh orang yang dipamiti itu dalam perjalanannya mulai berangkat di tujuan kembali pulang selamat. Nah, ini namanya mereka waja'alu lillahi syuraka al-jinnah. Semestinya orang bepergian mesti istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Setelah pas berangkat, pamitan kepada teman-temannya. Sebelum berangkat, mendoakan kepada orang yang ditinggalkan dengan doa astaudirukumullah alladzi la tadi'u wata'i'u. Saya titipkan kamu selama saya tinggal kepada Allah. Karena apa? Sesuatu yang dititipkan kepada Allah itu tidak akan hilang. Ini. Nah, kepada yang dipamiti mendoakan. Ini kalau orang hidup bisa mendoakan, Pak. Kalau orang mati tidak bisa, walaupun orangnya alim. Sebab alamnya sudah berbeda. Apa doa orang-orang yang ditinggalkan kepada orang yang mau meninggalkan pekerjaan itu? Yaitu zawwadakallahu bittaqwa. Semoga Allah membekali kamu takwa. Nah, didoakan selama pepergian itu selalu takwa kepada Allah. Didoakan lagi wa ghafarallahu dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Dosa musafir itu banyak loh, Pak. Manusia itu matanya kan celilatan. Di tengah-tengah musafir itu noleh kiri, noleh kanan. Kadang-kadang digoda oleh setan golongan manusia. Mas, mampir dulu, Mas. Itu setan golongan manusia itu. Andai kata terpengaruh, tidak jadi. Lalu Allah mengampun. Wa ghafarallahu dzambaka. Doa yang ketiga kepada orang yang dipamiti temannya mau musafir, termasuk mau musafir haji, Pak. Wa ja'alallahu laka khairan haitsu ma kunta. Mudah-mudahan engkau dijadikan oleh Allah selalu baik di mana kau berada. Ini tuntunan kalau manusia mau pergi. Tidak pamitan kepada orang yang sudah mati. Mbah, saya mau pergi ke Spanyol, nanti pulang jojok sepanjang, begitu. Kalau dia jawab, apa tidak takut ya, kurang? Iya nak, pergilah kamu. Apa bisa begitu? Andai kata bisa begitu, lari dia. Wong mati orang ubah, wong mati orang ngomong, ini ubah, ini ngomong, medeni bocah, kata itu. Ini secara logika aja tidak benar, Pak. Orang pergi, kemudian pamitan kepada atau minta didoakan kepada orang yang sudah mati, itu tidak benar. Orang yang datang kepada kuburan itu mendoakan kepada orang yang dikubur, mudah-mudahan dosanya diampun oleh Allah, amalnya diterima oleh Allah, mesti begitu. Yang kedua, ingat mati, sebentar lagi saya juga seperti ini, mestinya begitu, bukan pamitan. Nah, ini kandungan maksud contoh dari waja'alu lillahi syuraka al-jinnah wa khalaqahum, padahal wa di sini bukan dan artinya, Pak, tapi sedangkan namanya waw khaliyah. Wa khalaqahum, sedangkan dia yang menciptakan mereka. Jadi orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu jin untuk Allah itu tidak menyadari atau tidak mau menerima petunjuk bahwa Allah yang menciptakan semua itu. Bapak, kakek, ibu, nenek, itu Allah yang menciptakan.
Kalau mereka masih hidup, boleh dimintai pamitan untuk dimintai doa karena orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah mati jangan. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmin. Wa kharaqu, kalau haraqa artinya membakar. Kalau kharaqa ya, ada titiknya. Kharaqa wa kharaqu, dan mereka yang menjadikan sekutu-sekutu jin buat Allah dan itu mengada-ada, merekayasa, menganggap-anggap. Di sini wa kharaqu dimanakan, dan mereka mengada-adakan, mereka menduga-duga. Lahu itu artinya lillah, Pak. Mereka mengada-ada buat Allah banina wa banatin. Allah itu punya anak-anak laki-laki dan Allah itu punya anak-anak perempuan. Bi ghairi ilmin, dugaan itu tanpa ilmu. Apa nanti buktinya? Kita bacakan beberapa firman Allah yang lain, Pak ya. Nanti ada itu orang-orang yang menjadikan menganggap Allah itu punya anak laki-laki, Allah itu punya anak-anak perempuan. Ini mereka mengada-ada, menganggap-anggap tanpa ilmu. Jadi orang menduga ya harus pakai ilmu, Pak. Seperti ramalan cuaca. Itu tidak hanya sekedar meramalkan Surabaya mendung nanti hujan, padahal belum mendung. Tapi ada ilmu yang menunjukkan, ada indikasi bahwa sebentar lagi Surabaya mendung dan hujan. Pakai ilmu kalau begitu. Tetapi kalau orang yang menduga-duga Allah punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan, itu bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Siapa contohnya nanti? Mari kita baca nanti ya. Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah dituduh punya anak laki-laki, Allah dituduh punya anak-anak perempuan, Allah mengatakan di dalam menolak anggapan itu, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Allah disifati punya anak laki-laki, Allah disifati punya anak perempuan. Contohnya siapa mereka itu? Di dalam Al-Quran ada, yaitu di dalam surat As-Saffat, surat As-Saffat wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi dulu, tidak tahu sekarang, Pak, tapi barangkali mereka masih ikut nenek-nenek yang moyang mereka. Orang-orang Yahudi dulu menganggap Uzair itu putra laki-laki Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan demikian, Pak. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Lalu orang-orang Nasrani berkata juga, Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu anak Allah. Al-Masih itu panggilan Nabi Isa, Pak. Al-Masih itu ahli ibadah, Pak. Tapi dituduhkan oleh orang-orang Nasrani, itu anak Allah itu. Sejarahnya agak panjang, Pak, uraiannya itu. Ya, ini. Para jamaah yang terhormat, mereka itu wa kharaqu lahu banina wa banat. Dan orang-orang Majusi atau orang-orang kafir mulhid menganggap malaikat itu semua perempuan. Dan mereka itu adalah putri-putri Allah. Jadi ayat wa kharaqu lahu banina wa banat bi ghairi ilmin itu dijelaskan di dalam firman Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, anggapan-anggapan seperti itu merusak akidah. Kenapa? Itu bagian daripada syirik. Jadi kalau Allah dianggap punya anak, ini berarti Allah seperti manusia, manusia punya anak.
hewan punya anak. Karena itu Allah berkata subhanahu, aku gak seperti manusia. Saya gak seperti hewan, punya anak seperti yang kau tuduhkan. Nah ini. Jadi masih kenyataan ada manusia-manusia menganggap Allah itu punya anak. Orang-orang Yahudi dulu yaitu anak Allah itu namanya Uzair. Lalu orang-orang Nasrani dulu itu menganggap Al-Masih Isa bin Maryam itu anak Allah. Oleh karena itu Maryam dipanggil Bunda. Bunda Maria. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah. Maha bersih Allah. Tidak seperti yang kamu sifati. Kalau ciptaan Allah yang nama-namanya manusia memang punya anak. Walaupun ada sebagian yang tidak punya anak. Hewan-hewan itu punya anak. Walaupun ada hewan yang tidak punya anak. Itu sifat manusia, sifat makhluk. Dan Allah tidak seperti makhluk. Ini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat 100 terjemahnya saya ulangi lagi Pak. Dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Lihat ayat 100 tulisan terjemah yang hitam itu. Ini bantuan para ulama kepada kita yang masih awam. Kalau belum bisa mengartikan kalimat per kalimat, ini diterjemahkan. Dan mereka orang musyrik itu orang kafir Pak, menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal jadi wah itu bukan dan, tapi artinya padahal. Sedangkan dialah yang menciptakan mereka, menciptakan jin-jin atau setan-setan golongan jin atau setan-setan golongan manusia. Loh kok ada setan golongan manusia? Allah yang menyebutkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan yang tidak kelihatan, ada setan gundul doyan sambel, yaitu setan manusia Pak. Penggaweane mempengaruhi manusia supaya berpaling dari Allah. Ini padahal dialah yang menciptakan mereka itu. Dan mereka mengada-adakan bagi Allah mempunyai anak laki-laki dan mempunyai anak perempuan tanpa dasar ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk itu. Ini maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Para jamaah yang terhormat, contohnya mana orang yang menganggap Allah itu punya sekutu? Termasuk yaitu orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak laki-laki. Kalau orang Yahudi dulu dianggap Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani dulu menganggap bahwa Isa Al-Masih itu putra Allah. Dan orang-orang kafir mulhid, orang-orang Majusi menganggap bahwa malaikat itu perempuan semua. Dan mereka itu adalah putri-putri Allah. Lah kalau yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan itu kan makhluk, manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tidak seperti itu sama sekali. Sebagaimana apa yang mereka sifati. Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang terhormat, sekarang Allah memberi petunjuk kepada manusia. Selama manusia itu di alam fisik, alam materi, tidak akan mampu melihat Allah. Karena Allah bukan materi. Manusia hidup di alam materi, hanya bisa melihat benda-benda atau materi-materi yang terjangkau menurut indera mereka. Kita lanjutkan ayat 101. Badi'us samawati wal ardi. Badi'u, bada'a lahir dengan bada'a Pak. Kalau bada'a pakai hamzah artinya memulai. Kalau bada'a pakai ain itu artinya mencipta. Badi' itu isim fa'il, bimakna fi'ilnya. Badi'us samawati wal ardi bisa diartikan dia mencipta langit dan bumi.
atau dia pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, yang sifatnya tidak seperti manusia yang beranak, tidak seperti hewan-hewan yang beranak. Lah manusia kan tidak ada yang mampu menciptakan bumi, menciptakan langit. Jadi langit dan bumi itu penciptanya Allah, badi'us samawati wal ardh. Pencipta langit wal ardi dan bumi. Anna, bagaimana yakunu lahu walad, walad menjadi baginya. Bagaimana Allah punya anak? Oh, Allah itu berbeda dengan manusia, berbeda dengan hewan, berbeda dengan makhluk. Dan makhluk itu tidak ada yang mampu mencipta langit, tidak ada yang mampu mencipta bumi. Penciptanya siapa? Allah. Kenapa Allah dianggap punya anak? Ini bantahan daripada ayat 100 tadi itu yang mengatakan wa kharaqu lahu banina wa banat bi ghairi ilmin. Bagaimana terjadi lahu baginya walad? Bagaimana jadinya Allah punya anak? Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Allah itu khaliq, Allah itu bati'. Nah, walam takul lahu sahibah, walam takun dan tidak ada lahu baginya sahibatun, tidak ada istri, Pak. Allah itu tidak pakai istri, Pak. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah itulah yang menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Ini pelajaran akidah, Pak. Jadi pelaksanaannya itu dalam bentuk keyakinan. Dan keyakinan itu diucapkan melalui lisan la ilaha illallah. Lalu direalisasi dengan amal perbuatan. Ya. Jadi al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Jadi ini melaksanaannya nanti itu dengan keimanan. Bagaimana pelaksanaannya? Yakinilah bahwa Allah itu tidak punya sekutu. Allah itu tidak punya anak laki-laki. Allah tidak punya anak perempuan. Dan Allah tidak punya istri. Itu pengamalannya. Dan ini menjadi keyakinan. Sementara ada isu-isu dari setan golongan jin. Seperti terjadi pada waktu Maryam melahirkan Isa di luar kota, Pak, di arah timur ya, dari tempat tinggalnya. Ketika anak ini mau diajak pulang, digendong, dipesan oleh Allah, wahai Maryam, nanti kalau kaummu bertanya tentang kamu, bilang inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar puasa bicara, enggak ngomong. Tidak mau ngomong, ditanya apa saja, diam saja. Jadi Maryam disuruh diam saja kalau ditanya. Kalau mereka tanya tentang siapa anakmu itu, suruh tanya kepada dia. Tunjuk anakmu. Fa'asyarat ilaih. Nah, ketika Maryam menggendong putranya kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya, ditanya oleh orang-orang kaumnya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawu wa ma kanat ummuki baghiyah. Ini surat Maryam, Pak. Surat Maryam itu biasa kalau orang Jawa dibaca pada waktu tingkepan, Pak. Tapi tidak pernah diterjemahkan. Ini ada dalam surat Maryam. Wahai saudara Harun, itu panggilan. Maryam itu dipanggil ukhta Harun. Ya, panggilan mereka, ya. Sejarahnya lihat Kisah Anbiya mana dia? Ayahmu bukan pelacur, ayahmu bukan orang yang buruk, maka abuki imra'asaw, ayahmu bukan orang buruk. Wa makalat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan pelacur.
Kira-kira kalau orang mengatakan begitu tuh tuduhannya apa Pak kepada orang itu? Bapakmu orang baik-baik, ibumu bukan pelacur, kamu kok apa Pak? Gendong anak, siapa ayahnya? Nah, karena Maryam dipesan oleh Allah, aku puasa bicara, saya tidak mau jawab itu pertanyaan kamu ini, tidak mengerti ini. Kalau kamu tanya fasyarat ilaihi, sambil menunjuk kepada anaknya digendong, tanya kepada ini. Bagaimana aku berkata kepada anak bayi? Nah, itu perintah Allah. Nah, di waktu ibunya menunjuk, dia suruh jawab pertanyaan orang-orang itu, firman Allah surat Maryam. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa barram biwalidati ila akhir ayat Pak. Ini harus buka surat Maryam nanti sampai surat Maryam nanti. Aku ini hamba Allah. Jangan dituduh ibuku seorang pelacur. Aku ini hamba Allah. Dan aku dijadikan nabi. Dan aku disuruh berbakti kepada ibuku. Nah, ketika bayi ngomong begini, orang terperangah Pak. Yuk. Oh, mau bayi iso ngomong. Dudu bangsane menungso iki. Kalau begitu dia itu Tuhan yang menciptakan diri sebagai manusia. Ini mula-mula orang yang punya anggapan bahwa Isa itu putra Allah. Itu asal mulanya Pak. Heran mereka. Oh, bayi kok bisa ngomong, memberi pernyataan, aku ini hamba Allah, aku ini nabi Allah, aku disuruh berbuat bakti kepada kepada ibuku. Wah, ini bukan main ini. Yaitu Allah yang turun ke bumi, menampakkan diri kepada manusia, itulah wujudnya. Jadi menganggap ini Allah pangeran katon katanya begitu. Tuhan yang dapat dilihat di dunia. Wujudnya yaitu putra Maryam, ibnu Maryam. Golongan yang kedua, oh tidak. Itu bukan Tuhan itu putra Allah, ini bukan main ini. Nah, mulai itu ada anggapan ibnu Maryam Al-Masih itu adalah putra Allah yang dinyatakan di dalam ayat tadi itu. Ini. Lalu golongan Sunni, golongan orang yang beriman kepada Allah, oh tidak, dia bukan Tuhan yang menambahkan diri di dunia, di permukaan bumi, dan dia bukan anak Allah, tetapi dia adalah hamba Allah, kawulaning Gusti Allah, hamba Allah. Nanti dia bakal jadi nabi dan dia akan hormat kepada ibunya. Itu yang benar. Nah, ini asal mula, yaitu ada anggapan bahwa ibnu Maryam, putra Maryam itu dianggap putra Allah, asal mulanya demikian. Para jamaah yang terhormat, di dalam ayat 101 ini dikatakan Allah itu Maha Kuasa. Allah yang pencipta langit, pencipta bumi dan isi-isinya. Isi bumi antara lain manusia dan jin. Isi langit ya kita tidak ditunjukkan oleh Allah. Di atas itu ada alam apa? Kalau atas itu alam atas dimaksud alam gaib, yaitu para malaikat. Ini. Nah, kalau itu Allah Maha Kuasa, kenapa kau samakan dengan manusia yang beranak, hewan yang beranak, manusia yang beristri dan berketurunan? Kenapa kau bilang demikian? Sedangkan Allah itu tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah itu yang mencipta kulla syai'in, segala sesuatu. Ini keyakinan Pak. Keyakinan ini, kalau ini petunjuk dari Allah, yakini seperti itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu alim, Maha mengetahui. Nah, Allah Maha mengetahui itu lain mengetahuinya manusia. Kalau manusia mengetahui selain dirinya materi, yang lain materi, yaitu terbatas sama-sama materinya. Manusia bisa melihat kerbau, karena kerbau itu materi.
Manusia bisa melihat pada yang kecil, semut. Bakteri tidak bisa melihat. Karena apa? Terlalu kecil. Dan alat mengetahui, melihat, mendengar yang menggunakan indera itu terbatas. Buktikan bapak-bapak berdiri di rel kereta api. Lihat nun jauh di sana. Lebarnya kelihatannya sama dengan tempat yang di tempat itu, atau di sana menciut. Kan begitu. Kelihatan rel kereta api itu makin jauh makin menciut, padahal tidak. Nah, ini keterbatasan mata manusia. Kalau dari Tanjung Perak melihat Madura ada gajah, mungkin kelihatan. Kalau ada kucing, harus pakai alat Pak ya, namanya mikroskop atau apropong. Jadi kalau manusia mengetahui terbatas, tapi Allah kalau mengetahui tanpa batas, karena Allah bukan materi. Dan kekuasaannya Allah itu penciptanya, jadi tahu mana-mana ciptaannya. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah itu mengetahui daun-daun yang jatuh, yaitu daun pohon-pohon di hutan yang jatuh di tengah malam yang gelap gulita, berapa lembar yang jatuh kemana, itu Allah tahu. Nah, para jamaah itu, coba manusia suruh menghitung kumisnya sendiri, bisa? Bapak-bapaknya punya kumis ya, saya tidak punya Pak. Rambut punya, hitung berapa punya? Tidak bisa. Terbatas, manusia itu melihat itu terbatas, menghitung juga terbatas. Walaupun ahli matematika suruh menghitung rambutnya sendiri, tidak tahu Pak. Itu terbatasnya manusia di dalam melihat. Mendengar juga begitu. Mendengar harus ada udara Pak. Nah, ini dulu di dalam pelajaran ilmu fisika di sekolah lanjutan pertama ada bel yang bukunya kering, ditutup dengan tutup yang rapat. Selama di dalam tutup itu ada udara, kedengaran itu suaranya. Setelah udaranya dikeluarkan, kelihatan bergerak tapi tidak kedengaran. Jadi manusia itu kalau mendengar butuh udara. Tapi Allah tidak seperti itu, karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu khaliqu kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Para jamaah terhormat, dari 6 ayat yang kami baca tadi itu, yang kita baca tadi itu, kami baca, kita simak ayat 100 sampai dengan ayat 105. Dalam kesempatan majelis ini kita hanya mampu memahami makna-makna dan maksud singkat ayat 100 dan ayat 101. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada waktu majelis yang akan datang. Surat Al-An'am ayat 100 dan ayat 101, halaman 142 dan 143. Insya Allah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Sampai di sini kajian kita telah dipanggil oleh waktu Isya. Kita akan laksanakan sholat Isya nanti berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.